Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Pada video kali ini akan dibahas subbab 2,3 yaitu sifat kelengkapan bilangan real, analisis real. Sebelum masuk ke sifat kelengkapan, kita masuk dulu ke dasar-dasarnya yang pertama yaitu keterbatasan suatu himpunan. Nah, ini yang pertama himpunan terbatas. Definisi, misalkan himpunan S, himpunan bagian bilangan real dan S bukan himpunan kosong. A. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U elemen real sedemikian sehingga S anggota himpunan itu kurang daripada sama dengan U. Nah, titik U di sini disebut batas atas bagi S. Yang B. Himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat U elemen real sedemikian sehingga anggota S itu lebih daripada atau sama dengan U. Nah, titik U ini di sini disebut batas bawah bagi S. Dan yang C, himpunan S dikatakan terbatas jika S terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nah, berikut ilustrasinya, misalkan diberikan himpunan S yaitu min 4 gabungan interval 1,2 gabungan interval 3,5. Nah, di sini adalah himpunan S-nya ya, itu min 4 gabungan interval min 1 kurang daripada sama dengan X kurang daripada 2 dan 3 kurang daripada X kurang daripada 5. Nah, misalkan kita ingin menentukan batas atasnya. Nah, misalkan saya pilih itu batas atasnya itu angka 6. Apakah angka 6 ini dapat dikatakan batas atas? Nah, sesuai dengan definisinya yang bagian A, dikatakan terbatas di atas jika terdapat U elemen real. Nah, ini kan U-nya ini bilang apa? Angka 6. Sedemikian sehingga S, anggota S itu anggota himpunan yaitu ini dan ini itu kurang daripada atau sama dengan U. Nah, anggota S-nya kan yang ini nih, bagian ini kan kurang daripada atau sama dengan 6 ya. Nah, dapat dikatakan bahwa 6 ini adalah batas atas. Begitu juga dengan 7. Dia dapat dikatakan juga batas atas karena ya 7 ini lebih besar daripada anggota himpunan S ini. Nah, misalkan untuk menentukan batas bawah, misalkan saya pilih min 5. Apakah min 5 itu dapat dikatakan batas bawah? Nah, min 5 dapat dikatakan batas bawah. Karena sesuai dengan definisi bagian B yaitu dikatakan terbatas di bawah jika terdapat U elemen real sedemikian sehingga anggota S itu lebih daripada atau sama dengan U. Nah, di sini kan U-nya itu adalah min 5 dan anggota S-nya itu min 4 min 1 kurang daripada X kurang daripada 2 dan 3 kurang daripada X kurang daripada 5 itu kan lebih daripada min 5 ya, lebih besar. Dapat dikatakan min 5 ini adalah batas bawah. Begitupun juga dengan min 6. Karena ya ini lebih kecil daripada anggota himpunan S tadi. Selanjutnya himpunan tak terbatas. Misalkan diberikan himpunan F dengan anggota X dengan X-nya itu kurang daripada 2. Dia terbatas di atas tetapi tak terbatas di bawah, makanya himpunan tak terbatas. Nah, jika digambarkan dalam garis bilangan ya seperti ini, X kurang daripada 2. Nah, berarti kan ke kiri ya. Nah, yaitu terbatas di atas. Nah, batas atasnya itu adalah 2. Tapi ia tak terbatas di bawah. Nah, karena itu ia disebut himpunan tak terbatas. Nah, yang B, himpunan S adalah bilangan asli. Terbatas di bawah, tapi tak terbatas di atas, maka himpunan tak terbatas. Misalkan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah anggota himpunan S, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, batas bawahnya apa? Yaitu 1, batas bawahnya. Namun batas atasnya itu tak terbatas. Misalkan kalau kita memilih batas atasnya itu adalah 5, nah setelah angka 5 masih ada angka 6. Nah, berarti 5 bukan batas atas. Kalau kita memilih angka 6, masih ada angka 7 sebelahnya, yang lebih besar daripada 6. Berarti 6 bukan batas atas, dan seterusnya. Karena itu, dia himpunan tak terbatas.
Nah, dari sini juga kita dapat tentukan negasi. Ini S ya. Himpunan S tidak terbatas di atas, artinya berapapun, misalkan sini berapapun bilangan M yang kita pilih, elemen real ya, akan terdapat anggota S, himpunan S ya, sedemikian sehingga S itu lebih daripada M. Misalkan kalau pada garis bilangan ya, misalkan M-nya itu kita pilih yang 1. Nah, akan terdapat anggota S sedemikian sehingga nilai S ini yaitu 0 akan lebih besar daripada 1. Itu pun sebaliknya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, sifat berikut kerap digunakan untuk menunjukkan suatu himpunan terbatas. Nah, ini untuk menyederhanakannya ya. Di sini ada proposisi atau teoremanya. Suatu himpunan tak kosong, himpunan S, himpunan bagian bilangan real terbatas jika dan hanya jika ada satu bilangan positif yang kita pilih itu sedemikian sehingga anggota X himpunan S berlaku mutlak X. Itu nilai mutlak X kurang daripada atau sama dengan M. Nah, ini akan berlaku properti seperti ini. Nah, jika himpunan S terbatas, kita tahu batas atas dan batas bawah dari S itu ada tak hingga banyaknya. Nah, misalkan himpunan S-nya itu ini, dari min 2 sampai 2. Nah, misalkan jadi batas atasnya 3. Ternyata masih ada 4 yang lebih besar daripada 3, masih ada 5 yang lebih besar daripada 4, dan seterusnya. Sehingga batas atasnya itu tak hingga banyaknya. Begitupun juga dengan batas bawah. Kalau kita pilih batas bawahnya min 3, ternyata masih ada min 4. Yang lebih kecil daripada min 3, dan kita pilih lagi 5. Yang lebih kecil lagi daripada min 4, dan seterusnya. Nah, kalau begitu ada pertanyaan, bisakah kita menentukan suatu batas atas terkecil atau suatu batas bawah terbesar? Selanjutnya kita masuk ke bagian supremum dan infimum. Supremum itu apa? Supremum itu adalah batas atas terkecil. Nah, ini adalah definisinya. Misalkan himpunan S, bilangan real dan S bukan himpunan kosong. Bilangan U disebut supremum S, ditulisnya sub S atau batas atas terkecil bagi S jika memiliki dua kondisi. Yang pertama, U batas atas bagi S sedemikian sehingga nilai S itu kurang daripada sama dengan U dan semua anggota S itu elemen himpunan S. Yang kedua, tidak ada batas atas S yang kurang daripada U. Berarti semua V batas atas S, maka nilai V itu pasti akan lebih daripada atau sama dengan U. Nah, kita mengambil ilustrasi, misalnya ilustrasi sebelumnya yaitu min 4. 1 kurang daripada sama dengan X kurang daripada 2. Dan 3 kurang daripada X kurang daripada 5. Nah, soalnya seperti ini ya. Ini adalah anggota S-nya. Yang pertama, U batas atas bagi S. Nah, sini batas atasnya itu ada 5 dan 6 dan ada 7. Nah, 5, 6, 7 ini adalah batas atas. Namun, batas atas terkecilnya adalah 5. Terkecilnya. U batas atas bagi S, sehingga anggota S itu kurang daripada atau sama dengan U. Di sini ada 5. Nah, ini kan S-nya kurang daripada atau sama dengan 5. Dan tidak ada batas S yang kurang daripada U. Di sini berapapun nilai V itu batas atas S, maka nilai V itu lebih besar daripada atau sama dengan U. Nah, ini kan lebih besar daripada sama dengan 5 U-nya. Nah, dengan demikian 5-nya ini adalah batas atas terkecil himpunan S.
Nah, yang B selanjutnya itu infimum. Infimum itu apa? Infimum itu adalah batas bawah terbesar. Nah, kembali lagi ke definisinya, sama seperti tadi. Misalkan himpunan S, himpunan bagian bilangan real, dan S bukan himpunan kosong. Bilangan W disebut infimum S, ditulis INFS atau batas bawah terbesar bagi S jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama, W batas bawah bagi S, yaitu nilai W kurang daripada sama dengan S dan anggota S-nya itu adalah namanya himpunan S. Dan dua, tidak ada batas bawah S yang lebih daripada W. Itu nilai berapapun nilai T batas bawah S, maka nilai T akan kurang daripada atau sama dengan W. Nah, ini kembali lagi ke ilustrasi sebelumnya. Itu ada min 4. Salah. Min 1 kurang daripada sama F kurang daripada 2 ya. Dan 3 kurang daripada S kurang daripada 5 di sini. Nah, misalkan seperti ini. Bilangan W disebut infimum S, ditulis INFS atau batas bawah terbesar bagi S jika W batas bawah bagi S. Nah, misalkan W-nya itu adalah min 4, batas bawahnya itu adalah min 4, min 5, min 6, min 7. 4, min 5, min 6, dan min 7. W batas bawah bagi S dengan nilai W kurang daripada sama dengan anggota S. Nah, di sini karena kurang daripada atau sama dengan S ya, berarti di sini adalah min 4 W. Ini memenuhi batas bawah. Yang kedua, tidak ada batas bawah S yang lebih daripada W. Semua nilai T batas bawah S, maka nilai T itu kurang daripada sama dengan W, itu min 5, min 6, min 7. Nah, ini memenuhi kondisi 2. Dengan demikian, min 4 itu adalah batas bawah terbesar bagi S. Nah, berdasar pada definisi, intuisi kita tuh berkata bahwa supremum atau infimum itu suatu himpunan tunggal. Nah, dari situlah dipakai proposisi atau teorema ketunggalan supremum yang bunyinya untuk tiap himpunan tak kosong S, himpunan bagian bilangan real, yaitu supremum S tunggal. Dengan kata lain, jika U1 sama dengan sub S dan U2 sama dengan sub S, pastilah U1 sama dengan U2. Batas bawahnya itu sama. Nah, untuk buktinya itu tinjau terlebih dahulu arti dari U1 sama dengan supremum S dan pandang U2 sebagai batas bagi S. Habis itu kan akan dapatkan hasil ketaksamaan kurang daripada atau sama dengan. Sebaliknya juga, tinjau U2 sama dengan sub S dan pandang U1 sebagai batas bagi S. Setelah itu dibandingkan. Nah, di sini perhatikan bahwa ada beberapa cara menuliskan U sebagai batas atas terkecil. Ini adalah formulasi 1. Jika ada bilangan lain V yang kurang daripada U, pastilah nilai V itu bukan batas atas S. Nah, di sini berlaku lemma 2,33. Misalkan S himpunan bagian bilangan real dan S bukan himpunan kosong, maka U sama dengan supremum S jika dan hanya jika 1. S kurang daripada sama dengan U dan anggota S itu himpunan S ya. Dan yang kedua, jika terdapat nilai V yang kurang daripada U, maka akan terdapat S aksen ya. S aksen itu elemen S sedemikian sehingga ya nilai V-nya itu kurang daripada S aksen. Misalkan dibikin garis bilangan seperti ini. Misalkan ini adalah S ya.
Nah, misalkan sini adalah supremumnya, ini adalah batas atas terkecilnya. Nah, jika terdapat nilai V yang kurang daripada U, misalkan V-nya di sini, itu akan ada nilai S aksennya di depan nilai V ini sedemikian sehingga ya V ini kurang daripada nilai S aksen tersebut. Kalau V-nya di sini, nanti juga ada S aksen sedemikian sehingga V kurang daripada S. Selanjutnya reformulasi 2. Karena U sama dengan supremum S, batas atas terkecil, nilai U dikurangi sedikit dengan nilai epsilon. Dengan epsilonnya itu positif ya, lebih daripada 0. Nah, pasti si U-nya itu bukan lagi batas atas S. Nah, sini lemma 2,34-nya. Misalkan himpunan S, himpunan bagi bilangan real, dan S bukan bilangan 0. Maka U sama dengan supremum S jika dan hanya jika 1 S kurang daripada sama U nilai S itu adalah elemen himpunan S, dan yang kedua semua epsilon positif akan ada satu nilai S epsilon sedemikian sehingga nilai U dikurang dengan epsilon itu pasti akan kurang daripada atau sama dengan nilai S epsilon tadi. Nah, ini contoh lagi, misalkan himpunannya itu adalah bagian sini. Nah, di sini diletakkan U sebagai batas atas terkecilnya ya. Nah, batas atasnya itu dikurangi dengan epsilon. Nah, karena sudah dikurangi dengan epsilon itu pasti dia nilai U-nya itu bukan batas atas terkecil lagi. Nah, di sini kan dari poin 2 itu akan ada anggota S epsilon sedemikian sehingga nilai U min epsilon itu akan kurang daripada atau sama dengan nilai ini SE ya, bukan S aksen ya, akan kurang daripada atau sama dengan S epsilon ini. Nah, ini adalah pembuktian untuk lemma 2,34. Nah, ini buktinya karena jika dan hanya jika berarti dua arah ya. Nah, misalkan himpunan S bilangan real, himpunan bagi bilangan real dan S bukan bilangan kosong. Bukti ke arah kanan. Misalkan U sama dengan sub S. Perhatikan bahwa poin 1 itu identik dengan poin 1 definisi supremum. Itu S kurang daripada atau sama U. Jadi kita tinggal membuktikan poin yang kedua ini. Ambil sembarang epsilon positif akan ditunjukkan bahwa ada satu nilai S epsilon sehingga U dikurang epsilon itu akan kurang daripada sama dengan S epsilon. Gunakan lemma 2,33 yang tadi. Karena U sama dengan supremum S dan U dikurang epsilon itu kurang daripada U, berdasar pada lemma 2,33 sebelumnya, terdapat S epsilon. Sedemikian sehingga U dikurang epsilon itu akan kurang daripada sama dengan S epsilon. Nah, ini adalah bukti ke arah kanan. Untuk bukti ke arah kirinya, misalkan diketahui U memenuhi kondisi 1 dan 2, itu kondisi 1 dan 2 yang ini, akan dibuktikan U sama dengan supremum S. Pembuktian akan melalui penerapan lemma 2,3,3 sebelumnya. Kita juga menunjukkan bahwa jika V kurang daripada U, itu akan terdapat S aksen sedemikian sehingga nilai V itu kurang daripada S aksen. Ambil sembarang V kurang daripada U. Artinya, U dikurang V itu akan lebih besar daripada 0. Nah, dari poin 2, kita tahu bahwa semua epsilon itu kan positif lebih daripada 0. Sudah berlaku sehingga ada nilai S epsilon sedemikian sehingga U dikurang epsilon itu kan kurang daripada sama dengan S epsilon. Artinya pernyataan itu berlaku pula untuk epsilon 0 sama dengan U min V, yaitu ada satu nilai S epsilon 0 min S sedemikian sehingga U dikurang epsilon 0 itu kurang daripada sama dengan S epsilon 0. Nah, nilai epsilon 0-nya ini kita ganti dengan U min V. Nah, nanti akan menghasilkan V kurang daripada sama dengan S
Lol. Nah, berikut ini adalah contoh cari supremum ya. Tentukan supremum dari himpunan S dengan anggota min 2 kurang daripada sama dengan X kurang daripada 3. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Min 2 kurang daripada sama dengan X kurang daripada 3 ya. Nah, seperti ini. Kita akan klaim supremum S itu adalah 3. Akan dibuktikan semua anggota S itu berlaku S kurang daripada sama dengan 3. Dan yang kedua, untuk semua nilai V batas atas, maka nilai V itu lebih besar daripada atau sama dengan 3. Untuk membuktikan poin 1, ambil sebarang S elemen S. Maka berdasar pada sifat himpunan, pastilah nilai S itu akan kurang daripada atau sama dengan 3. Nah, jadi S kurang daripada sama dengan 3. Dengan S itu himpunan S. Berapapun nilai S yang ada di himpunan S ini pasti akan kurang daripada sama dengan 3. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk pembuktian yang kedua, semua V batas atas maka V kurang daripada sama dengan 3. Akan dibuktikan dengan pembuktian tak langsung, yaitu dengan kontrapositif. Ini ambil sebarang V ya, ini kurang daripada 3, ini per 1. Kita akan menunjukkan bahwa V bukan batas atas. Nah, karena ini buktikannya akan ada dua kemungkinan, yaitu nilai V akan kurang daripada min 2 atau V itu lebih daripada min 2. Jika V kurang daripada min 2, pilih S aksen. Nah, S aksen di sini adalah min 2 himpunan S, sedemikian sehingga nilai V itu akan kurang daripada nilai F aksen, itu min 2. Dan jika V itu lebih besar daripada min 2, akan ada nilai S aksen sedemikian yang kurang dari 3. Nah, misalkan di sini S aksennya itu adalah 6 ditambah V per 3. Berarti ya hasilnya itu adalah 2, ya, berarti diantara nilai 2 dan 3 ini. Jika V lebih besar daripada min 2, akan terdapat S aksen sedemikian, misalkan S aksennya itu di sini, yang kurang daripada nilai 6 ditambah 3 per 3, 6 tambah 3, 9 bagi 3, 93. Nah, akan kurang daripada 3. Perhatikan, S aksennya itu lebih daripada min 2. Sehingga nilai S aksennya itu termasuk anggota himpunan S ya. Di samping itu, S aksen, nilai S aksen ini 6 ditambah V per 3 itu akan lebih besar daripada nilai V ditambah V per 3 sama dengan V. Kesimpulannya nilai S aksen ini akan lebih besar daripada nilai V. Ini berarti V bukan batas atas, karena ada S aksen sama ini ya. Nah, dan demikian semua V batas atas, maka V lebih daripada atau sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa supremum S ini adalah 3. Nah, jadi inti dari subbab ini yaitu sifat kelengkapan bilangan real, atau disebut juga sifat supremum dari bilangan real. Tiap himpunan bagian tak kosong S, himpunan bagian bilangan real yang terbatas di atas memiliki batas atas terkecil, atau disebut juga supremum. Nah, analoginya atau akibatnya, tiap himpunan bagian tak kosong S, himpunan bagian bilangan real yang terbatas di bawah memiliki batas bawah terbesar, disebut infimum. Nah, mengapa sifat ini disebut sifat kelengkapan? Sifat ini menjamin bahwa batas atas terkecil suatu himpunan bagian bilangan real selalu ada dan pasti berada pada bilangan real. Bagi perbandingan, mari kita tinjau himpunan bilangan yang tidak memiliki sifat kelengkapan, yaitu bilangan rasional. Pandang himpunan bagian dari bilangan rasional berikut. Himpunan S dengan X anggota bilangan rasional dengan X kuadrat itu kurang daripada 2.
Nah, dapat ditunjukkan bahwa supremum S-nya itu adalah akar 2 atau batas atas terkecilnya itu adalah akar 2. Namun, akar 2 itu bukan bilangan rasional. Nah, jika kita mencoba membuat garis bilangan pada bilangan rasional ini akan terdapat lubang pada akar 2 atau garisnya itu tak lengkap. Nah, pada bilangan real, sifat kelengkapan menjamin hal ini tak akan terjadi. Tiap titik pada garis bilangan real pasti merupakan bilangan real dan juga sebaliknya tiap bilangan real pasti ada pada garis. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.